Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Samsuryati Masnia Boru Purba, mahasiswi Sekolah Tinggi Bulfro tingkat 4 semester 7. Saat ini saya akan membawakan renungan untuk kita semua. Namun sebelum mendengarkan renungan saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe konten saya ini. Selamat menyaksikan. Renungan untuk kita pada hari ini saya ambil dari Matius 6 ayat 25 dengan tema Mengapa harus khawatir? Matius 6 ayat 25 berisi, Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mengapa harus khawatir? Tiada seorang pun yang hidup tanpa kekhawatiran. Tak satu pun kebal dari kekhawatiran itu. Jika seorang berkata bahwa dia tidak peduli akan apapun di dunia ini, maka dia ada dalam penyangkalan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan dengan kekhawatiran kita? Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan mencari tahu apa yang dapat kita perbuat terhadap kekhawatiran kita, kita perlu tahu sesuatu tentang kekhawatiran itu sendiri. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikirannya terbagi-bagi. Apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati kita dalam Filipi 4 ayat 6-7, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir karena Tuhan Allah kita sanggup memberkati dan menjaga kita. Ketika kita khawatir, kita sedang berupaya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Mampukah kita? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 27. Tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Ada tertulis dalam Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita dan menderita sakit. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Rasul Petrus menasihati dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika dihadapkan pada kelemahan-kelemahan, setiap kita memiliki pilihan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayainya dengan sepenuh hati, atau berusaha mengatasi kekhawatiran itu dengan usaha kita sendiri. Tidak seharusnya kita mengeraskan hati dengan memikul beban dengan kekuatan sendiri dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Engkau Tuhan